Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakinah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4 SNAIN Bengkalis. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Teori Perilaku dan Budaya Organisasi. Nah teman-teman, apa itu organisasi? Secara umum, organisasi adalah suatu kelompok orang yang bekerja sama untuk tujuan bersama. Nah, secara istilah, organisasi adalah sebagai tempat atau wadah untuk orang berkumpul dan bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya baik berupa uang, metode, material, lingkungan, sarana dan prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dari organisasi. Yang selanjutnya kita akan membahas dari tujuan organisasi. Apa saja sih tujuan organisasi itu? Yang pertama, sebagai tempat mengatasi terbatasnya kemampuan. Yang kedua, sebagai tempat mencapai tujuan dengan selektif. Yang ketiga, sebagai tempat mendapatkan jabatan dan pembagian kerja. Yang keempat, sebagai tempat mencari keuntungan bersama. Yang kelima, sebagai tempat mengelola dalam lingkungan bersama. Yang keenam, sebagai tempat menambah pergaulan dan memanfaatkan waktu luang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur organisasi. Terdiri dari unsur-unsur organisasi secara umum, unsur-unsur organisasi menurut Katz Davis, unsur-unsur organisasi dasar organisasi. Nah, unsur-unsur organisasi secara umum terdiri dari yang pertama, mens, yaitu unsur utama pembentuk organisasi yang disebut dengan pemimpin atau administrator. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, tujuan bersama. Yang keempat, peralatan atau sarana dan prasarana. Yang kelima, kerangka organisasi. Nah, unsur-unsur organisasi menurut Katz Davis, yang pertama, adanya sikap partisipasi atau keikutsertaan. Yang kedua, adanya sikap sukarela. Dan yang ketiga, adanya sikap tanggung jawab. Nah, unsur-unsur organisasi dasar organisasi terdiri dari personil atau anggota, visi, misi, wewenang, struktur, hubungan, formalitas, sumber energi, dan proses kegiatan organisasi. Terus kita juga akan membahas tentang teori-teori organisasi, terdiri dari teori organisasi klasik, teori organisasi neoklasik, dan teori organisasi modern. Nah, teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik adalah teori yang memiliki konsep organisasi mulai dari tahun 1800 atau abad ke-19 yang mendefinisikan organisasi adalah sebagai struktur hubungan, kekuasaan, tujuan, peranan, kegiatan, komunikasi, dan faktor lain ketika orang bekerja sama. Teori klasik berkembang dalam 3 jenis aliran, yaitu teori birokrasi, teori administrasi, dan teori ilmiah. Yang kedua, teori organisasi neoklasik. Teori organisasi neoklasik adalah teori yang menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial, baik sebagai individu dan kelompok dalam lingkungan kerja. Teori neoklasik adalah teori atau aliran hubungan manusia atau the human relation movement. Dalam pembagian kerja, diperlukan hal-hal berikut yang telah dikemukakan oleh teori neoklasik, antara lain partisipasi, perluasan kerja, dan manajemen bottom up. Dan yang ketiga, teori organisasi modern. Teori organisasi modern adalah teori yang bersifat terbuka, di mana semua unsur organisasi satu kesatuan yang saling ketergantungan. Teori modern disebut juga sebagai analisa sistem pada organisasi, yang merupakan aliran ketiga terbesar dalam teori organisasi dan manajemen. Sistem terbuka yang dipelopori oleh Katz dan Robert Kahn dalam bukunya The Social Psychology of Organization, yang menjelaskan dalam bukunya mengenai keunggulan sistem terbuka. Nah,
Yang terakhir kita akan membahas tentang manfaat dari organisasi. Apa saja sih manfaat dari organisasi itu? Yang pertama, agar tercapainya sebuah tujuan. Yang kedua, melatih mental bicara di publik. Yang ketiga, mudah memecahkan masalah. Yang keempat, melatih leadership. Yang kelima, memperluas pergaulan. Dan yang keenam, meningkatkan wawasan dan pengetahuan.